Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang faktorial, yaitu tentang cara menentukan nilai n pada bentuk faktorial bagian kedua. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun terlebih dahulu di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan ataupun pengantar bentuk umum dari faktorial. Kita ambil angka misalnya di sini 7 faktorial. Nah, 7 faktorial ini kalau dijabarkan atau diuraikan itu jadinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita lihat sepintas, 7 faktorial ini atau bentuk faktorial secara keseluruhan itu merupakan bentuk perkalian secara bersusun dari angka besar ke angka yang kecil, yaitu terakhir angka 1. Itu kalau dia berbentuk sebuah angka. Nah, bagaimana kalau dia berbentuk aljabar? Perhatikan di sini. N tambah 2 faktorial. Perhatikan penjabarannya. Kalau N tambah 2 faktorial diuraikan, itu jadinya N tambah 2. Oke, perhatikan lagi. Lalu dikalikan dengan N tambah 1. Dikalikan dengan N. Lalu dikalikan dengan N kurang 1. Lalu dikalikan lagi dengan N kurang 2. Dan seterusnya. Sampai terakhir nanti dia dikali 1. Nah, kalau misalnya N kurang 2 ini kalian mau masih melanjutkan, itu jadinya dikali N kurang 3. Lanjutnya lagi N kurang 4. Lanjutnya lagi N kurang 5 dan seterusnya. Tolong diingat uraian ataupun penjabaran yang bentuk aljabar ini. Nah, sekarang biar lebih paham, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Tentukan nilai n bentuk faktorial berikut. N tambah 1 faktorial sama dengan 6 dikali n kurang 1 faktorial. Nah, perhatikan penjabarannya. Intinya, kalau ketemu soal faktorial yang seperti ini, itu bagaimana caranya kita usahakan angka yang sebelah kiri harus ada yang sama dengan angka yang sebelah kanan. Intinya itu biar ada yang dicoret. Perhatikan, N tambah 1 faktorial. Mungkin kalian masih ingat tadi di awal pembahasan sudah dijelaskan kalau yang bentuk aljabar. N tambah 1 faktorial kalau dijabarkan itu jadinya N tambah 1 lalu dikalikan dengan N dikalikan dengan N kurang 1 dan seterusnya. Ini masih bisa disambung. Akan tetapi kenapa kita berhentinya di N kurang 1 faktorial? Itu dikarenakan karena bagian di sebelah kanan itu sudah menunggu N kurang 1 faktorial. Oke, lanjut sama dengan 6 dikali N kurang 1 faktorial. Nah, kalau kita lihat antara angka sebelah kiri dengan angka yang sebelah kanan ternyata ada yang sama. Nah, bentuk yang sama itu boleh dicoret. Yang sama boleh dicoret. Oke, sekarang kita coret. Nah, apa yang tinggal? Tentunya yang tinggal N tambah 1 dikali N sama dengan 6. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini merupakan bentuk perkalian berurutan. Oke, dua bagian ini bagian pertama, ini bagian kedua. Dua buah bagian, perkalian bersusun dari yang besar ke yang kecil. Karena dia dua bagian, maka bagaimana caranya? Angka sebelah kanan ini, angka 6, juga harus kita robah menjadi dua angka. Kalau kita kalikan secara bersusun, hasilnya 6. Angka berapa itu? Yaitu tentunya angka 3 kali 2. Maka di sini kita tulis N tambah 1 dikali N sama dengan 6. Kita ganti dengan angka 3 kali 2. Ingat, harus bersusun dari yang besar ke yang kecil. Oke, nah perhatikan lagi. Bagian pertama, ini
untuk angka pertama, sedangkan bagian kedua untuk angka bagian kedua. Otomatis di sini sudah jelas kelihatan kalau nilai n-nya itu adalah sama dengan 2. Namun kalau misalnya kalian masih ragu, kita buktikan. Perhatikan, ambil bagian pertama dan angka pertama. N tambah 1 dia akan sama dengan 3. N sama dengan 3, lalu positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Maka nilai N sama dengan 3 kurang 1 hasilnya 2. Berarti memang benar kalau nilai N-nya itu sama dengan 2. Nah, lanjut. Biar kalian benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal selanjutnya lagi. Contoh soal yang nomor 2. Perhatikan langkah demi langkahnya. 6 dikali N kurang 1 faktorial dikalikan dengan N kurang 3 faktorial dibagi N faktorial lalu dikalikan lagi dengan N kurang 4 faktorial sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial. Nah, perhatikan ini mudah sekali. Intinya kalian harus ingat penjabaran yang bentuk aljabar tadi. Di awal materi sudah kita jelaskan. Perhatikan. 6 dikali N kurang 1 faktorial. Lalu perhatikan yang N kurang 3 faktorial. Sekarang akan kita jabarkan menjadi bentuk, perhatikan, N kurang 3, lalu dikalikan dengan N kurang 4, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Akan tetapi, kenapa kita berhentinya di N kurang 4 faktorial? Itu dikarenakan, karena bagian di bawah sini, itu sudah menunggu N kurang 4 faktorial. Oke, lanjut. Per N faktorial lagi. Perhatikan, akan kita jabarkan menjadi bentuk N dikalikan N kurang 1 dan seterusnya. Nah, kenapa kita berhentinya di N kurang 1 faktorial? Itu dikarenakan bagian atas itu sudah menunggu N kurang 1 faktorial. Intinya biar ada yang sama antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah. Lanjut, baru dikalikan dengan N dikurang 4 faktorial. Sama dengan, perhatikan lagi, 5 faktorial. 5 dikalikan dengan 4 faktorial. Kenapa kita berhentinya di 4 faktorial? Itu dikarenakan di bawahnya sudah menunggu angka 4 faktorial. Lanjut, perhatikan. Sekarang perhatikan angka yang sama antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah. Kalau ada yang sama, itu boleh dicoret. Perhatikan, yang sama boleh dicoret. N kurang 1 faktorial. Sama, berarti kita coret. Lalu angka N dikurang 4 faktorial. Juga sama, berarti kita coret. Lalu apa lagi? Angka 4 faktorial sama juga boleh kita coret. Maka angka yang tinggal yaitu 6 dikali N kurang 3 per N sama dengan 5. Lanjut. 6 dikali N hasilnya 6N. Lalu 6 dikali negatif 3 hasilnya negatif 18. Lalu sama dengan N yang di bawah kita kali silang ke angka 5. N kali 5 hasilnya 5N. Nah, sekarang kita kelompokkan yang pakai N ke sebelah kiri, yang angka saja ke sebelah kanan. Perhatikan, 6N, lalu positif 5N, kalau pindah ruas jadi negatif 5N. Sama dengan negatif 18, kalau pindah ruas jadinya positif 18. Sekarang kita sambung di sebelahnya. 6N kurang 5N, hasilnya 1N atau N saja. Dia sama dengan 18. Nah, inilah dia nilai N untuk contoh soal kita yang nomor 2. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Terakhir, biar kalian benar-benar paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Sekali lagi, perhatikan langkah demi langkahnya. Ini mudah sekali. Tentukan nilai N dari bentuk faktorial berikut. N faktorial dibagi
N kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan N faktorial dibagi N kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, perhatikan langkahnya. Ini mudah sekali. Cara mudahnya, itu langkah pertama kita boleh kali silang terlebih dahulu. Perhatikan kalau kita kali silang, jadinya itu N faktorial dikali silang ke sini, jadinya itu dikali N kurang 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Sama dengan lalu N yang di sini kita kalikan ke sini, jadinya N faktorial yang sini, lalu N kurang 4 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Lanjut lagi, ingat kalau bentuknya sudah seperti ini, langkah selanjutnya bagaimana caranya kita harus membuat angka yang sebelah kiri atau bentuk yang sebelah kiri ada yang sama dengan bentuk yang sebelah kanan. Intinya ada yang sama biar bisa dicoret. Perhatikan. N faktorial. Lalu N kurang 3. Perhatikan N kurang 3. Kalau dijabarkan, itu jadinya N kurang 3. Dikalikan dengan N kurang 4 faktorial. Kenapa kita berhentinya di N kurang 4 faktorial? Itu dikarenakan yang sebelah kanan itu sudah menunggu N kurang 4 faktorial. Lanjut. Dikalikan dengan 3 faktorial. Sama dengan N faktorial sini tetap. Lalu N kurang 4 faktorial juga tetap. Dan 4 faktorial sekarang kita uraikan. Ingat ya, faktorial itu bentuk perkalian bersusun dari angka besar ke angka kecil. Kalau 4 berarti 4 dikali 3 dan seterusnya. Namun kenapa kita berhentinya di 3 faktorial? Itu dikarenakan yang sebelah kiri itu sudah menunggu 3 faktorial. Lanjut. Nah, sampai di sini perhatikan angka yang sama antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Yang sama boleh dicoret. Pertama yang sama, yaitu N faktorial sama maka boleh dicoret. Lalu N kurang 4 faktorial juga sama maka boleh dicoret. Terakhir 3 faktorial juga sama maka boleh dicoret. Lalu perhatikan angka yang tinggal. Yang sebelah kiri yang tinggal yaitu N kurang 3. Sama dengan yang sebelah kanannya yaitu angka 4 saja. Maka kita peroleh nilai N-nya yaitu sama dengan 4. Negatif 3 kalau pindah ruas jadi positif 3. Maka nilai N-nya itu sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka nilai N untuk soal nomor 3 yaitu sama dengan 7. Nah, inilah dia pembahasan soal-soal kita pada kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf bagi adik-adik ataupun teman-teman yang masih ragu. Baik dengan materi yang kita bahas kali ini ataupun materi matematika yang lainnya. Baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup 1 soal saja per 1 kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.